Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai yang kami hormati, pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas, yang kami hormati jajaran Dewan Pakar Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas, yang kami hormati segenap pengurus cabang Muslimat Nahdlatul Ulama, pengurus pimpinan anak cabang, pimpinan ranting, pimpinan anak cabang Muslimat Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Banyumas rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat diberikan berbagai macam kenikmatan, kesehatan, kekuatan, sehingga masih dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan pendengar dimanapun berada rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, bidang dakwah PC Muslimat NU Kabupaten Banyumas memberikan materi kepada kami, yaitu fadilah atau keutamaan Qiyamul Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Qiyamul Lail terdiri dari dua kata, yaitu Qiyamun dan Lail. Qiyam adalah masdar dari fi'il madhi qama. Qama yaqumu qiyaman. Lail artinya waktu malam. Qiyamul Laili artinya mendirikan malam. Secara istilah berarti menghidupkan waktu malam dengan rangkaian ibadah-ibadah sunnah tambahan, baik berupa sholat malam, berzikir, berdoa, bermunajat, maupun membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Makna Qiyamul Lail ini masih teramat luas. Di dalamnya terdapat sholatul lail. Sholatul Lail sendiri adalah sholat yang dilaksanakan di waktu malam hari sesudah atau selesai melaksanakan sholat Isya sampai sebelum terbit fajar. Di dalam sholatul Lail ini ada berbagai macam sholat sunnah. Semua sholat sunnah yang dilakukan sepanjang malam. Seperti misalnya sholat ba'diyah Isya, sholat witir, sholat mutlak, sholat hajat, dan sholat tahajud. Sholatul Lail dilakukan meskipun sebelum tertidur atau sebelum kita tidur. Ini seperti ada di dalam kitab Risalatul Mu'awwanah, Al-Mudzaharah wal-Mu'azzarah disebutkan, wa'lam anna man shola ba'dal Isya faqad qama minal lail. Wa'lam ketahuilah anna man sesungguhnya orang shola ba'dal Isya yang sholat sesudah sholat Isya faqad qama minal lail, maka dia sungguh-sungguh telah qiyamul lail atau sholat malam. Sedangkan sholat malam khususon yang dilakukan sesudah kita tidur itu disebut sholat tahajud. Sholat tahajud pun rangkaiannya di dalamnya bisa sholat taubat, sholat hajat, maupun sholat mutlak yang kemudian ditutup dengan sholatul witir. Kalau sholat witir adalah penutup dari rangkaian sholatul lail. Anjuran sholat tahajud ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya pada sebagian malam tahajudlah sebagai tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkatmu ke derajat yang tinggi. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam satu hadis muttafaqun alaih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, menyampaikan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa
sulusul lailil akhir fayaqulu mayyad'uni fastajib lahu mayas'aluni fa'tiyahu mayastaghfiruni faghfir lahu. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu turun tiap malam ke langit dunia di saat sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, barang siapa berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Tentunya Qiyamul Lail termasuk juga sholatul lail dan sholat tahajud ini sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan terutama pada keadaan seperti saat ini, di mana segala sesuatu terasa sedang kurang menguntungkan, khususnya bangsa Indonesia dan seluruh dunia karena adanya wabah pandemi COVID-19. Pada saat seperti ini seharusnya kita semakin mendekat dan memohon bermunajat kepada Allah agar bumi ini diselamatkan dari segala mara bahaya. Bukan kita malah menjauh, tetapi pada malam-malam khususnya di bulan suci Ramadan ini, perbanyaklah kita untuk menghidupkan malam-malam, memohon dan bermunajat, berzikir dan melaksanakan sholat, supaya segala sesuatu diberikan pertolongan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam-malam yang sepi, di mana orang sedang tertidur lelap, kita memohon tentunya akan lebih intens dan lebih intim dengan Tuhan kita. Bukankah kita mengaku mencintai Tuhan dan ingin dicintai Tuhan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya orang yang mencintai zat yang kita cintai selalu ingin dekat dan ingin terus berduaan dengan yang dicintai. Pada saat yang hening, kita bersujud ke bumi, tapi doa kita terdengar di arsy Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa fadilah atau keutamaan dari sholatul lail, khususnya sholat tahajud tersebut? Yang pertama, bahwa sholat tahajud atau sholat malam itu termasuk sholat yang paling utama setelah sholat maktubah atau sholat fardu. Setelah sholat 5 waktu, maka sholat tahajud adalah sholat yang paling utama. Ini ada di dalam hadis riwayat Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Seutama-utamanya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, keutamaan yang kedua adalah sholat malam dibanding dengan sholat di siang hari. Sholat sunnah itu keutamaannya seperti sodakoh yang sir, yang kita sembunyikan, dibanding sodakoh yang terang-terangan. Bahkan derajat keutamaannya itu lebih dari 70 derajat. Ini seperti disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fadlu sholatil laili, keutamaan sholat malam, ala sholatin nahari, di atas sholat yang dilakukan di siang hari, kafadli sodaqoti sirri, seperti keutamaan sodakoh yang disembunyikan, ala sodakotil alaniyah, seperti dibanding sodakoh yang terang-terangan. Tentunya sodakoh yang tersembunyi itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sama halnya dengan sholat malam. Kenapa disamakan? Karena sholat malam tentunya sholat yang dilakukan dalam keadaan sunyi, di mana semua orang, hampir seluruh penduduk bumi dalam kondisi istirahat, terlelap, tertidur, dan sangat enggan untuk melakukan aktivitas di malam hari, tetapi hamba yang soleh itu terbangun, kemudian melaksanakan sholat di malam hari, tentu Allah akan lebih menyenangi dan menyukainya. Yang ketiga, fadilah dari sholat malam atau sholat tahajud adalah bahwa sholat malam merupakan ciri-ciri dari hamba-hamba Allah yang soleh, yang takwa, yang tunduk kepada Allah.
Ini seperti disampaikan di dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya kalian melakukan sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang solih sebelum kalian. Dan sesungguhnya sholat malam mendekatkan kepada Allah, serta menghalangi dari dosa, menghapus kesalahan, dan menolak penyakit dari badan. Begitu banyaknya keutamaan sholat malam. Bahkan sampai dikatakan berbohong jika orang mengatakan mencintai Allah, tetapi dia terlelap sepanjang tidurnya tidak mengingat Allah. Karena ibadah sunnah seperti sholat malam ini benar-benar membutuhkan kekuatan dan keyakinan dan juga niat. Apapun itu ibadah sunnah, hukumnya tidaklah berdosa ketika ditinggalkan. Maka sebagian orang memilih untuk tidak melaksanakannya. Hanya orang-orang yang memaksakan dirinya, meniatkan melakukan, maka dia akan memperoleh keutamaannya. Ibadah sunnah ini ketika tidak dimulai dari diri sendiri, tidak diniati, maka hingga akhir hayat pun tidak akan dilaksanakan. Meskipun itu hukumnya sunnah, tapi banyak sekali fadilah-fadilahnya. Dalam hadis ini disebutkan bahwa sholat malam itu mendekatkan kita kepada Tuhan, menghalangi dari dosa dan juga berbagai macam penyakit. Bahkan telah diteliti dalam kesehatan pun sangat baik gerakan-gerakan sholat di malam hari untuk menjaga kesehatan dalam tubuh kita. Yang keempat, keutamaan atau fadilah sholat malam, terutama sholat tahajud, adalah kita, umat manusia nanti akan dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat. Ini juga ada di dalam kitab Risalatul Mu'awanah wal Muzaharah wal Mu'azzarah. Artinya sesungguhnya Allah membanggakan hambanya kepada para malaikat ketika hamba tersebut berdiri meninggalkan tempat tidurnya dan keluarganya menuju sholat. Dan Allah menerima hamba tersebut. Allah sendiri merasa bangga kepada umat manusia yang di tengah malam terbangun dari nyenyaknya tidur, kemudian melaksanakan sholat dan bermunajat. Bahkan seutama-utamanya manusia di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut kesaksian Sayyidah Aisyah, istri beliau, itu ketika beliau wafat, Aisyah menangis dan mengatakan, Yaman, lam yanam tulal layali min khawfis sa'ir. Wahai lelaki yang tidak pernah tidur lelap sepanjang malam karena takut dan khawatir akan siksa neraka sa'ir. Begitulah seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijamin masuk surga, yang merupakan kekasih dari Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak pernah dalam sepanjang sejarah tidur lelap setiap malam. Beliau terbangun dan melaksanakan sholat sepanjang malam hingga melepuh kaki-kaki beliau. Dan apalah kita yang jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masih tetap bisa nyenyak tertidur, meskipun tidak harus setiap hari. Seharusnya kita menyempatkan dalam satu minggu itu berapa malam untuk bermunajat kepada Allah, seperti Rasulullah SAW begitu khawatir akan siksa neraka sa'ir. Selanjutnya fadilah yang terakhir atau yang kelima, itu sholat malam atau sholat lail. Itu semua doa kebaikan yang dipanjatkan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Karena di dalam keheningan dan kesunyian tidak semua orang sedang berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan melihat doa kita yang sedang terbangun di malam hari. Itu ada di dalam hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya di dalam malam terdapat waktu yang jika ada seorang muslim meminta kepada Allah dengan kebaikan, baik urusan dunia maupun akhirat, pasti Allah akan memberikannya, dan waktu tersebut yaitu sepanjang malam. Jadi mengingat pentingnya sholat malam, khususnya sholat tahajud yang dilakukan sesudah kita tertidur di malam hari sebagai bentuk qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita harus menguatkan niat kita, meneguhkan hati kita untuk
dalam satu waktu menyempatkan terbangun dan melakukan munajat kepada Allah. Jangan sampai sepanjang hayat kita tidak pernah merasakan nikmatnya Qiyamul Lail seumur hidup. Terutama di bulan suci Ramadan ini ada sholatul lail tarawih, sholat malam yang bisa dilaksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan itu menjadi tambahan pahala yang sangat diutamakan di bulan suci Ramadan ini. Kita semua berharap mudah-mudahan apapun kesulitan di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat, di seluruh bangsa Indonesia, mudah-mudahan Allah berikan rahman rahimnya, diberikan rahmatnya, pertolongannya, ampunannya, dan kita semua menjadi orang-orang dan hamba yang selamat, karena di saat malam yang hening kita terbangun dan membaca Al-Quran maupun kita melaksanakan sholat malam sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya nanti tujuan dari bulan suci Ramadan yang ada di dalam surat Al-Baqarah 183 yaitu bukan apa-apa tujuan Ramadan ini kecuali la'allakum tattaqun, supaya kalian semua, kita semua ini menjadi hamba yang tunduk dan bertakwa. Imtisalul awamirillah, melaksanakan seluruh perintah Allah tanpa menawar, wajtinabun nawahi, dan meninggalkan seluruh larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tanpa menawar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa mudah-mudahan diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam beribadah, dalam berkhidmah, dalam melaksanakan seluruh ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Dan kita semua berharap mudah-mudahan bangsa Indonesia segera diberikan pertolongan terbebas dari wabah COVID-19. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.